Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tesalonika Kiling, mahasiswi Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Inggris. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau akan mereview buku yang berjudul The History of Western Philosophy. Buku ini ditulis oleh Bertrand Russell. Buku ini merupakan suatu uraian histori tentang perkembangan filsafat yang cukup komprehensif, karena mulai dari era Yunani sampai abad ke-20. Russell sendiri menulis buku ini memang di paruh pertama abad 20. Jadi dia tidak mengerti perkembangan filsafat sesudah itu. Misalnya tahun 50-an sampai sekarang. Dia sama sekali tidak membahas dalam buku tersebut. Teman-teman, buku ini menarik karena juga menampilkan kepribadian Russell. Ya, dalam arti dia menunjukkan keberpihakannya terhadap jenis filsafat tertentu. Misalnya, dia sering meledek orang-orang seperti Hegel. Jadi banyak ejekan-ejekan dalam buku itu. Kalau kita mengetahui siapa itu Russell dalam filsafat kontemporer, bahwa dia mendirikan filsafat analitik yang mengkritik tradisi Hegelian dan seterusnya. Maka kita mengapresiasi lucu-lucunya itu di bagian mana. Jadi dalam teks itu sering ia selipkan semacam satir-satir tentang Hegel dan tentang pemikiran-pemikiran sejenis itu. Dia cenderung lebih cocok atau lebih dekat menganggap bagus atau penting itu pemikiran orang-orang Inggris. Nah, teman-teman, ada beberapa bagian yang menurut saya dalam buku ini yang masih sulit saya mengerti. Namun secara keseluruhan buku ini memang sangat mengagumkan untuk dibaca. Apalagi bagi teman-teman yang ingin belajar filsafat. Nah,
hal yang menarik dari buku ini, selain penjelasan mengenai masing-masing aliran, diuraikan secara kronologis. Pada bagian awal, setiap masa yang berbeda diuraikan pula kondisi atau latar belakang sejarah pada masa tersebut, sehingga pembaca mendapat gambaran mengenai keadaan yang melatar belakangi filsafat tersebut. Dengan demikian, pembaca tidak saja mendapat pengetahuan mengenai pemikiran filsafat, namun juga mengetahui pengetahuan mengenai sejarah pada masa-masa tersebut, sehingga dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam. Jadi, teman-teman, saya rekomendasikan untuk membaca buku ini. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman dapat memperoleh pengertian lebih mendalam saat membaca buku ini. Sebagai contoh, sebelum membahas mengenai filsafat kuno, diuraikan terlebih dulu mengenai kemunculan dan perkembangan kebudayaan Yunani secara singkat. Demikian pula sebelum pembahasan mengenai filsafat yang muncul pada era Renaissance, diuraikan terlebih dulu kondisi umum dan sejarah singkat munculnya Renaissance di Italia. Jadi buku ini memang menceritakan dengan jelas sejarah-sejarah. Secara umum, buku ini cukup lengkap dan menyenangkan untuk dibaca, serta dapat dibaca perlahan-lahan sesuai waktu yang tersedia, karena sistematiknya sangat bagus. Jadi menurut saya, pembaca dapat memilih mana yang akan dibacanya terlebih dahulu tanpa harus berurutan. Namun, nyaris semua filsuf dan aliran filsafat telah tercakup di sini. Sehingga jika teman-teman tidak punya waktu untuk mempelajari filsafat, satu buku ini saja cukup memadai untuk mendapatkan pengetahuan filsafat secara menyeluruh.
karena sudah mencakup semuanya. Meskipun masing-masing hanya secara singkat. Namun, jika teman-teman ingin memperdalam atau untuk kepentingan akademik, tentu harus lebih lanjut membaca buku-buku yang lain. Maksud saya membaca buku-buku filsafat yang berbeda. Penulis buku ini yaitu Bertrand Russell, dalam filsuf sekaligus matematikawan yang cukup berpengaruh. Russell adalah filsuf yang sangat rasional, mengutamakan logika dan kebenaran ilmiah. Teman-teman, saat ini saya akan mereview bab 1 dari buku History of Western Philosophy. Bangkitnya peradaban Yunani. Nah, teman-teman, dalam semua sejarah tidak ada yang begitu mengejutkan atau begitu sulit untuk dijelaskan selain kebangkitan tiba-tiba peradaban di Yunani. Banyak hal yang membuat peradaban telah ada selama ribuan tahun di Mesir dan telah menyebar ke negara-negara tetangga. Tetapi unsur-unsur tertentu masih kurang sampai orang Yunani memenuhinya. Apa yang mereka capai dalam seni dan sastra sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Tetapi apa yang mereka lakukan di bidang intelektual murni bahkan lebih luar biasa. Mereka menemukan matematika, sains, dan filsafat. Mereka pertama kali menulis sejarah dan bukan hanya sejarah. Mereka berspekulasi dengan bebas tentang sifat dunia dan tujuan kehidupan tanpa terikat pada belenggu ortodoksi yang diwarisi. Apa yang terjadi begitu mencengangkan sehingga saat ini laki-laki puas untuk melogong dan berbicara secara mistik tentang kejeniusan Yunani. Bagaimanapun, adalah mungkin untuk memahami perkembangan Yunani dalam istilah ilmiah, dan itu sangat berharga untuk dilakukan. Teman-teman, perkembangan awal peradaban di Mesir dan Mesopotamia disebabkan oleh Sungai Nil
Tigris dan Efrat, yang membuat pertanian menjadi sangat mudah dan sangat produktif. Dalam banyak hal, peradaban itu mirip dengan peradaban yang ditemukan oleh Spanyol di Meksiko dan Peru. Ada seorang raja dewa dengan kekuatan lalim. Di Mesir, dia memiliki semua tanah. Ada agama politeistik dengan dewa tertinggi yang memiliki hubungan intim khusus dengan raja. Ada aristokrasi militer dan juga aristokrasi pendeta. Yang terakhir ini sering dapat mengganggu kekuasaan kerajaan jika raja lemah atau ia terlibat dalam perang yang sulit. Para penggarap tanah adalah budak milik raja, aristokrasi atau imamah. Nah, teman-teman, dalam buku ini sejujurnya saya juga sedikit bingung dan ada beberapa hal yang kurang saya pahami. Namun ada juga hal-hal yang sangat menarik dalam buku ini. Salah satunya yang ditulis adalah orang beradab dibedakan dari orang biadab, terutama karena kehati-hatian atau menggunakan istilah yang sedikit lebih luas pemikiran sebelumnya. Ia rela menanggung rasa sakit saat ini demi kesenangan masa depan, bahkan jika kesenangan masa depan agak jauh. Kebiasaan ini mulai menjadi penting dengan munculnya pertanian. Tidak ada binatang dan binatang buas yang akan bekerja di musim semi untuk mendapatkan makanan pada musim dingin berikutnya. Kecuali untuk beberapa bentuk tindakan yang murni, seperti lebah yang membuat madu atau tupai yang mengubur kacang. Dalam kasus ini tidak ada pemikiran ke depan. Ada dorongan langsung ke suatu tindakan yang bagi manusia jelas akan terbukti berguna di kemudian hari. Pikiran ke depan yang benar hanya muncul ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak didorong oleh dorongan hati, karena alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia akan mendapat untung di masa mendatang. Berburu membutuhkan pikiran sebelumnya, karena itu menyenangkan. Tetapi
Mengolah tanah adalah pekerjaan dan tidak bisa dilakukan dari dorongan spontan. Teman-teman, peradaban pemeriksa dorongan tidak hanya melalui pikiran ke depan yang merupakan pemeriksaan yang dikelola sendiri, tetapi juga melalui hukum, adat istiadat, dan agama. Teman-teman, menurut saya buku ini baik dan sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang ingin belajar filsafat. Jadi buku ini sangat berguna bagi saya dan teman-teman untuk belajar filsafat lebih mendalam, karena buku seperti ini membuat pembaca menjadi lebih berpikir lagi. Menurut saya, saat saya membaca buku ini, saya menjadi lebih suka berpikir kritis. Jadi mungkin video saya sampai di sini saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini, dan sampai jumpa.